Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang relasi dalam perbandingan trigonometri. Nah, kemarin kita udah belajar tentang 90 di relasi alfa dan 90 dikurang alfa, dan juga relasi alfa dan 180 dikurang alfa. Nah, sekarang kita masuk ke relasi alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Pertama kita gambar dulu diagram kartesius seperti kemarin supaya lebih jelas untuk penjelasannya. Sama seperti kemarin, metodenya kita buat titik P pertama, P, terus kita tarik garis dari titik asal ke P, dimana P ini memiliki alas sepanjang A dan tinggi setinggi B. Nah, sekarang tapi relasinya itu 90 derajat ditambah alfa. Nah, ini itu alfa yang di sini. Kalau kita tambah 90 derajat, maka titik P ini akan berada di kurang lebih di titik sini. Nah, kita anggap di sini P aksen. Nah, P aksen ini merupakan P aksen ini sama dengan 90 ditambah alfa. Itu dari mana? Kita anggap ini belum ada. Alfa. Nah, kita ingat ini siku-siku kan? Antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah siku-siku. Nah, tadinya di sini alfa, sekarang alfanya ada di sini ditambah 90. Jadinya keseluruhan dari sumbu X ke garis P aksen adalah 90 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang kita bisa nemu nih sebelum itu. Nah, P aksen itu punya alas juga. Nah, karena ini segitiga yang dipindahkan ibaratnya, jadi anggap aja segitiga ini dirotasi. Jadi yang tadinya tingginya adalah B, sekarang B itu menjadi alasnya negatif karena ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, tingginya berapa? Tingginya itu yang tadinya alas dari segitiga P menjadi tinggi dari segitiga P aksen. Nah, dari sini kita gambarin segitiganya ya biar jelas. Ini ada segitiga P dengan panjang alas A dan tinggi B. Lalu ada segitiga P aksen. Segitiganya yang ini ya. Ini aja lebih mudah lihatnya. Ini P aksen dengan panjangnya negatif B karena di sini di sebelah kirinya sumbu Y dan tingginya A. Nah, metodenya sama seperti kemarin. Dari dua segitiga siku-siku ini kita bentuk nilai sin alfa, cos alfa, dan ini karena ini 90 plus alfa, maka di sini jadinya sin 90 derajat ditambah alfa dan cos 90 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sisi miringnya seperti kemarin juga kita sebut saja sebagai R. Nah, yang pertama nih, sin alfa, alfanya di sini. Kalau ini sudutnya itu ada di sebenarnya di sini segini, tapi anggap aja ini akan sama aja seperti yang di sini, 90 tambah alfa. Sin alfa itu sin berarti kan B per R, depan dibagi miring, B per R, lalu cos alfa itu samping dibagi miring, sampingnya A, miringnya R. Nah, untuk 90 derajat plus alfa kita punya sinnya itu
depan per miring, depannya A, miringnya R, berarti di sini A per R. Dan untuk cosnya itu kita punya samping per miring, sampingnya negatif B per R, berarti di sini nilainya negatif B per R. Nah, baru kita sama dengan kita cari kecocokannya ya. Di sini kita tulis sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan A per R. Nah, A per R itu adalah cos alfa, berarti di sini sama dengan cos alfa. Begitupun untuk cos 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif B per R. Nah, sin alfa itu adalah B per R, maka negatif B per R adalah negatif sin alfa. Nah, nilai ininya bisa kita hapus, maka didapatkan rumus relasi antara alfa dan 90 derajat plus alfa dalam perbandingan trigonometri. Sin 90 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa, dan cos 90 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Oke, kita masuk contoh yang mudah aja. Nah, misalnya ada sin 20 derajat itu sama dengan P. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai dari 110 derajat. Nah, ditanyakan nilai dari 110 derajat. Nah, kita bisa ubah 110 ini menjadi seperti sifat yang relasi kita pelajari. Misalnya di sini 90 ditambah alfa. 90 ditambah alfa berarti 110 itu sama dengan 90 ditambah alfa. Berarti alfanya, ini 110 ditambah alfa, berarti alfanya sama dengan 90 nya pindah ruas ke kiri jadi negatif, jadi 110 dikurang 90, maka alfa sama dengan 20. Nah, jadi bisa kita tuliskan cos 110 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah alfa. Alfanya tadi 20, berarti di sini 20 derajat. Nah, kita udah belajar juga relasi tentang 90 derajat plus alfa dan alfa. Jadinya cos 90 derajat plus 20 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya tadi 20, itu sama dengan min sin alfa. Jadi kita anggap 20 nya ini alfa, maka cos 90 ditambah alfa sama dengan min sin alfa, yang alfanya tadi adalah 20 derajat. Nah, kita udah punya nilainya nih, sin 20 derajat itu sama dengan P, berarti cos 110 derajat itu sama dengan min P. Nah, ini salah satu contoh mudahnya ya. Oke, kita lanjut ke relasi alfa dan 180 ditambah alfa. Sama seperti tadi, kita gambar dulu diagram kartesiusnya. Lalu kita kan pertama kita punya titik P. Kita tarik garis dari titik asal. Lalu titik P ini memiliki alas segitiga P ya, memiliki alas A dan tinggi B. Lalu untuk mendapatkan 180 derajat ditambah alfa, itu titik P ini kita cerminkan terhadap titik asal, yaitu 0,0, yaitu di sini nih. Kita cerminkan. Setelah kita cerminkan, maka akan didapatkan P aksen atau bayangannya kurang lebih di sini, P aksen. Sama, kita tarik garis juga ke titik asal. Nah, P aksen ini juga punya segitiga. Punya alasnya di sini A, tapi negatif karena dia di sebelah kiri dari sumbu Y. Dan punya tingginya B, karena kan dicerminkan ya, B tapi negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Lalu kita gambar dua segitiga, yaitu segitiga P dan segitiga P aksen yang tadi ya. Nah, di sini ada P aksen, di sini ada di sini alfa, terus di sini alfa. Sesuai judulnya 180 derajat ditambah alfa, berarti kan 180 ditambah alfa atau alfa ditambah 180. Dari situ idenya ya. Siku-sikunya di sini alfa, di sini 180 ditambah alfa. Panjang segitiga P adalah alasnya A, lalu tingginya B, sisi miringnya R.
Untuk P aksen, alasnya itu A tapi negatif, tingginya juga B tapi negatif. Baru kita punya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin alfa sama dengan cos alfa sama dengan sin alfa itu demi, depannya B, miringnya R, cos alfa itu sami, samping per miring, sampingnya A, miringnya R. Lalu untuk yang segitiga P aksen, berarti ada sin 180 derajat ditambah alfa, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan 180 derajat ditambah alfa. Sin itu demi, oh ini miringnya R juga, min B per R, depannya kan min B, berarti di sini min B per R. Untuk cosnya sami, min A per R, samping per miring, sama dengan min A per R. Baru kita relasikan, kita tulis di sini, sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min B per R. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, min B per R itu adalah sin alfa, B per R itu adalah sin alfa, berarti min B per R adalah min sin alfa. Nah, untuk cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min A per R, min A per R. Nah, A per R itu cos alfa, berarti min A per R adalah min cos alfa. Nah, dari sini kita udah punya nih relasi antara alfa dan 180 plus alfa, ininya bisa kita hapus. Jadi, sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Dan cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Lanjut ke contoh soal, misalnya kita punya cos 240 derajat. Nah, kita mau tahu hasilnya berapa. Nah, pertama kita otak-atik dulu nilai dari 240-nya ini. 240-nya ini supaya terbentuk relasi alfa dan 180 plus alfa. Untuk kasus ini 180 plus alfa ya. Jadi 180 derajat ditambah alfa itu harus sama dengan 240 derajat. Nah, kita nyari tahu alfanya berapa. Jadi alfa di sini 180 derajat pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif. Maka di sini minus 180 derajat. Maka alfanya kita dapatkan 240 dikurang 180 adalah 60 derajat. Nah, berarti cos 240 derajat ini sama dengan cos 180 ditambah alfa. Alfanya 60, berarti 180 derajat ditambah 60. Nah, sampai sini kita bisa cek lagi nih, 180 ditambah 60 itu sama nggak dengan 240? Untuk di sini sama ya. Nah, udah sampai sini, kita udah punya relasinya, cos 180 derajat ditambah 60. Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa, berarti di sini sama dengan negatif cos alfa. Alfanya 60, berarti di sini sama dengan negatif cos 60 derajat. Nah, kemarin kita udah belajar tentang cos sin dan cos pada sudut istimewa 60. Cos 60 itu sama dengan setengah. Berarti kalau cos 60 setengah, min cos 60 adalah min setengah. Jadi minnya tetap. Nah, dari situ kita bisa tahu nilai dari cos 240 derajat itu sama dengan min setengah. Sampai situ aja, terima kasih.